this gives a really nice coverage. Lihat ya, aku langsung jadi kayak wow, minus 5 kilo gitu. Sekarang tuh bolder makeup lagi naik lagi. Aku ngerasanya kayak that 2016 style makeup. That was a long time ago. Feels like yesterday. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Kera Leswara, dan hari ini kita mau bikin local goodness pertama di 2026. Yay! Gak sabar banget karena di sini ada banyak produk-produk yang super seru. Ini aku kumpulin yang aku belum sempat coba bareng kalian. It's gonna be a long video, so grab your snacks and yeah, kamera zoom. Aja, I'm gonna use this from this Island Elite Plumping Lip Butter yang warnanya itu adalah Clearly Naked. Ini tuh warna clear. Oh my god, ini definitely one of the best lip balm yang liquid gitu karena bener-bener lembab parah. Nah, aku mau pakai color corrector mereka yang warna neutralize. Ini sebenarnya conceal and corrector, jadi kayak bisa sekaligus. But obviously dari warnanya is a color corrector for me. Terus aku mau pakai sponge mereka juga. Ini tuh sebenarnya kayak agak kebanyakan Miwek ya, karena aku emang kayak tertarik banget sama newly launch-nya mereka. Ini sponge-nya agak unik ya bentuknya. Gimana ya? Kayak batu gitu. Edges-nya tuh kayak curved semua gitu loh. Just gonna blend this in. Kalau si neutralize ini sih udah nggak usah dipertanyakan lagi formulanya. Ini color correctornya tipenya tuh yang cair, super blendable, dan lumayan ada coveragenya. Aku suka banget buat mengkoreksi under eyes aku. Oke, jadi foundationnya aku tertarik banget sama ini. Ini foundationnya namanya adalah Ultra Soft Matte Longwear Coverage Hybrid Beauty. Aku beli warna mentawai. Let's see how it is. Teksturnya lumayan creamy, tapi ternyata pas digituin lumayan runny. And of course, I'm gonna use their brush M321. Nggak tahu nih brushnya masih ada atau enggak, karena kayaknya mereka tuh agak rebranding apa gimana gitu ya. Jadi kayak banyak yang produk-produk lamanya yang udah nggak ada. This gives a really nice coverage. Tipis banget. Tipe foundationnya tuh tipe foundation yang encer dan gak ada glownya Samsung ya. Ya, sesuai namanya dia soft matte. Warnanya alhamdulillah perfect tuh di aku. Dia pas kalian giniin langsung ngasih coverage dan sangat-sangat blendable. Nah, bener kan nih tipenya langsung kayak agak ngeset gitu. Cuman kalau tipe foundation kayak gini, kalau kalian kulitnya agak kering, itu harus agak hati-hati ya. Harus pinter-pinter skin prepnya, karena di aku aja nih tuh, dia bener-bener nggak ada kilaunya dan emang nggak ada feel hidrasi atau gimana ya sama sekali sih. Tapi yang pasti yang aku rasain adalah ini tuh tipis banget foundinya. Kan nggak sih kayak merah-merah yang belum ke cover. Tap kalau yang buat butuh coverage ekstra enak banget, ini langsung nutup. That's nice. Shade match-nya nice banget di aku. Tapi aku masih butuh coverage ekstra di beberapa area, dan pas banget aku ada si MUAK yang Cover Dose Cream Foundation Concealer warnanya yang Cherry Bong yang light. Nah, kalau ini tuh kayaknya kayak cream foundation sih basically kalau aku lihat, dan kalau aku baca di testimoninya beberapa orang tuh suka mix sama foundationnya MUAK. Karena aku lagi kehilangan spatulaku, jadi aku pakai ini aja, Q-tip. Tuh dia padat banget teksturnya. Warna Cherry Bong ini kayaknya ketuaan sih di aku, kalau aku lihat ya. Pas di blend gini nih, dia tuh very melty, nice. Dan sekarang aku mau pakai ini sedikit buat nutupin bekas-bekas jerawat yang belum ketutupan. Cuman kayaknya ini teksturnya terlalu padat for my liking. Coba kita mix sama si foundation sebelumnya. Setelah kita mix, masih lebih sangat creamy sih sejujurnya. Nah, tapi lebih enak, warnanya lebih pas. Dia nutup banget jadinya. Kayak custom creamy concealer gitu, bisa kalian atur seberapa tebal ataupun tipis. Oke, by the way, how are you guys? How's 2026 so far? Di aku, 2026 itu yang aku pengen jadikan adalah a year of learning and unlearning. Mungkin hal-hal yang aku kayak udah butuh upgrade ilmu, terus juga upgrade diri. 2025 tuh aku ngerasa kayak banyak banget aku momen bengongnya gitu loh. Agak burn out, agak stres juga karena aku tuh breakout banget kan tahun lalu, dan kayak kerjaan aku tuh cuman bolak-balik ke dokter, treatment, dan in between kayak nggak mungkin aku sering-sering heavy makeup. Terus juga nyobain produk juga susah. Ya sekarang aku masih ada sih jerawat ya, cuman aku lebih merasa itu lebih under control. Amin, masya Allah
tabarakallah. Dan kayak jujur kayak jerawatan di kondisi aku kerjaannya adalah seorang beauty content creator, itu tuh sangat-sangat mengganggu secara konten dan juga secara mental aku gitu loh. Jadi tuh kayak overthinking, mikir yang enggak, sempet kayak agak males banget juga ngelihat make up, beli-beli make up gitu-gitu. Tapi sekarang I have found my passion lagi di make up. Sekarang aku mencoba untuk kayak lebih legowo aja, lebih santai. Makanya kalau kalian lihat aku sering upload juga di short, di sebelah-sebelah gitu, karena I don't know, it takes the pressure off a little bit bagi aku, karena bisa lebih cepet juga kayak gitu-gitu sih. Terus tadi ngomongin soal trigger acne, ini by the way kelebihan banget, kita biarin aja dulu. Cuman aku penasaran juga sih, tapi ya apa kita coba aja buat under eyes ya. Kita coba mix sama si ini ya, yang camouflage. Tadi kita mau ngomongin apa sih? Oh, food trigger. Aku inget kan aku pernah bikin video kayak aku jaga makan banget ya. Aku sekarang masih sih jaga makan, tapi kayak udah nggak kayak waktu itu, karena ternyata banyak faktor juga yang bikin aku breakout. Salah satunya pada saat itu tuh aku lagi pakai cleansing balm, dan kayaknya tuh kulit aku, cleansing oil aku lupa, lagi breakout gini tuh nggak cocok pakai produk itu. Makanya kayak rasanya tiap hari ada jerawat baru gitu loh. Terus juga mungkin saat itu aku nggak cocok juga sama night cream DLL-nya. Sekarang tuh ya kayak aku makan ada manis-manisnya tuh masih nggak apa-apa, masih kayak nggak yang langsung jadi banget. Tapi yang aku notice kulit aku tuh yang kayak susah banget toleransi adalah keju. Jadi setiap abis makan pizza itu tuh pasti aku bakal jerawatan yang sakit banget, cystic gitu, mendem, dan tekstur kulitku tuh bakal kayak langsung komedoan banget gitu loh, kayak langsung geradakan gak enak. Dan itu juga aku rasakan kalau misalnya aku minum oat milk. Jadi aku sekarang udah gak berani minum oat milk lagi, kayak peanut butter, almond butter, pokoknya yang kacang-kacangan juga aku no. Anyways, ini bagus banget base-nya, kayak udah mulus dan rapi gitu. Terus di tahun ini aku pengen juga kayak prioritizing my health ya, dan kayak mulai lebih organized lagi dalam hidup. Oops, susah banget dibukanya. Ini adalah contour sticknya Miwak, BTW yang shade Twilight. Aku udah pengen banget beli ini, tapi kehabisan. Ternyata mereka tuh ganti packaging jadi lebih indah. Yang sebelumnya kayak stick crayon aja gitu. Iya, aku tuh pengen lebih organized. Jadi sekarang aku mulai kayak planner lagi gitu loh, per harinya, per minggunya juga, dan kayak bener-bener bikin sistem lagi kayak dulu lagi, kayak bener-bener I do it every single thing. Karena aku rasakan tahun lalu adalah aku kebanyakan ngambang di dalam otak aku sendiri, kayak kebanyakan conversation sama diri aku sendiri, dan ternyata itu membuat aku jadi kayak sering gak fokus, sering kayak overwhelmed sendiri, overthinking, lalala gitu loh. Ini BTW contour powdernya tipenya bukan yang melty banget ya, ternyata dia lebih dry, dan ini warnanya sangat bagus, dia neutral to cool gitu kalau aku perhatiin. Nah, aku tuh BTW juga abis belanja contour sticks gitu yang warna cool tone, karena kan kayak kalian lagi suka banget kan contours yang cool tone, dan aku pengen bantu buat kasih referensi apa aja dan bagus atau enggak dan gimana teksturnya. Tapi paketnya masih pada OTW, jadi ingetin aku aja di komen kalau aku belum upload. But check out shorts aku, nanti kalau misalnya udah diupload pasti ada di situ. Jadi aku tuh kemarin step kecil aku adalah aku beli kayak daily planner yang ada kayak important, urgent, important, not urgent, dan ada kayak planning kayak sehari ini mau ngapain atau gimana gitu. Itu tuh ngebantu banget sih, apalagi buat aku yang kerjanya emang sebagai content creator gini kan, kita tuh emang ya udah jadwal hidupnya tuh kita yang bikin sendiri gitu loh. Jadi ya emang harus disiplin sendiri, kalau enggak pasti kerjaannya cuman tidur, nonton drakor, tiba-tiba harinya udah habis gitu loh. Nah itu tuh pada saat aku jerawatan kemarin, aku sempat ada masa kayak gitu, karena isinya cuman kayak overthinking, stres, sedih, nggak bisa syuting juga. Sampai akhirnya aku menemukan sourdough kan, inget gak sih? Terus ya udah. Nah jadi sekarang karena aku udah mau mulai aktif lagi ngonten, aku belilah planner itu gitu, dan itu ternyata step kecil sesimpel kayak gitu tuh ngebantu. Terus juga setiap mau syuting sekarang aku bener-bener kayak aku list, aku rapiin, pokoknya aku mencoba untuk lebih organize diri aku sendiri. Yang aku notice juga adalah ketika aku plan dengan baik, aku tuh jadi tahu kayak oh gue tuh padat juga ya hari ini, aku tuh nggak bisa bercanda hari ini gitu. Kayak maksudnya kasarnya kayak I need to take this seriously, dan aku harus manfaatin waktu aku sebaik mungkin, karena kalau enggak aku nggak bakal bisa nih nge-checklist itu to-do list aku. Dan jadinya tuh kayak oke, gue nggak bisa sih, kayak tadinya bisa di otak kepikiran oke, mau sambil bikin ini deh, mau sambil ngapain deh, mau pergi ke sini dulu deh, enggak. Selain waktu, kita harus juga tahu kalau it's not just the time, kadang tuh kita tuh harus alokasi pinter-pinter manajemen energi juga gitu loh. Bagi aku tipe orang yang gampang kayak overwhelmed dan burnout nih, betulnya mau pakai bedaknya sih Insta Perfect. Overwhelmed dan burnout, aku tuh harus pinter-pinter kayak gimana aku nge-spend energi aku, karena jangan sampai gara-gara ngerjain satu task
doang itu energinya udah habis, udah sisanya nggak bisa dikerjain kayak gitu. Nah, by the way ini adalah press powdernya Insta Perfect yang baru, yaitu Skin Blur Filter Powder. Mereka keluarin warna translucent juga, ini ada yang berwarna, aku beli yang warna fair. Aku tuh udah nyoba yang putih ini waktu hari weekend kemarin, tapi aku kurang suka karena kok agak putih banget gitu sama pas dipakein. Coba aku giniin ya. Jadi kita coba lagi aja, siapa tahu aku waktu itu mungkin kurang bagus base-nya. Sekarang sih kalau di-apply enggak ya, dia masuk banget dan nggak ngasih warna tapi ngasih blur banget. Oke, jadi ternyata sepertinya kemarin itu adalah kesalahan base saya ya. Waktu itu aku pakai kayak cushion gitu, emang tone-nya agak lebih putih daripada diri aku yang ke bawah. Ih, bagus banget. Sekarang kita coba yang berwarna ya. Apakah yang berwarna ngasih coverage atau kayak beda kah? Feels like nothing. Jujur karena warnanya persis banget sama warna kulitku, dia nggak terlalu beda sama sampingnya, karena jadinya tuh kayak udah kayak perfect match aja. Yang warna ini ada sedikit banget, titik banget coverage lebih ya tentunya. Kalian lebih suka mana? Aku galau sih. Kayaknya sih lebih rapih yang ada warnanya ya. Cuman yang putih tuh kayak nyisain dimensi dari hasil kontur kita gitu loh. Jadi lebih aman. Karena ini kayak konturnya jadi agak sedikit hilang. Oke, kameraku agak panas kayak sebentar ya. Sekarang kita mau pakai alis. Aku mau pakai alisnya itu dari Something yang 4D Eyebrow Pencil Dark Brown. Ini yang micro slim. Aku suka banget. Ini kecil banget guys pensil alisnya. Kayak mekanik. Cuman dia tuh nggak bisa diputer balik. Jadi kalau kalian mau pakai ini, keluarin produknya dikit-dikit aja. Nah, jadi aku sukanya gini nih. Aku arsir gitu gerakannya. Sebelah sini tuh aku pengen sebel ya, karena susah banget ngisinya. Aku butuh pensil alis yang lebih gede. Ini Lux Crime yang ash. Ini lebih tebal juga, lebih gelap warnanya. Kita pakein brow Kara seperti biasa. Ini BLP punya. Dan of course kita bakal rapihin si alisnya. Penasaran pengen pakai si ini. Tada, cream foundation tadi. Ini kan warnanya agak lebih kuning ya, lebih gelap lah pokoknya di aku. Langsung pakai aja. Harusnya sih dia malah perfect ya buat nge-cover. Ini pekat banget as you guys can see. Dan kalau dipakai sendiri gini jujur lumayan creamy banget. Buat buah alis, bagus banget. Aku apply sisanya di kelopak aja buat jadi eyeshadow base. Kita set pakai sisa bedak yang ada di brush ini. Oke, sekarang kita move on ke bagian yang seru, yaitu eyeshadow of course. Something yang collab sama One Piece. Mereka keluarin banyak banget produk ya, ada salah satu itu eyeshadow ini. Aku mau bikin makeupnya tuh yang lebih fun, jadi kita coba dari warna dulu ya, seperti biasa warna transisinya. Jujur aku tidak nonton One Piece, jadi aku tidak mengerti soal karakter-karakter atau gimana. Tapi kalau misalnya kalian nonton, kalian pasti suka karena ini tuh gemes dan detailnya bener-bener detail banget. Lihat gak sih, kayak ada tekstur-teksturnya. Warnanya juga cantik. So far sih dia nggak terlalu banyak kickback ya. Lihat deh, hampir nggak ada. Oh, it layers nicely. Jadi keluar banget warnanya. Shadownya lumayan improve sih daripada palette Something yang lainnya. Yang mana aku sebelumnya juga udah suka, cuman ini kayak lebih creamy. Aku ngeliatnya nggak yang creamy teksturnya, aku nggak megang juga sih, cuman let's see. Oh, it really is. Dan ini kan kayak masih flat banget ya. Kita mau coba lihat eyeshadownya. Ini warna-warnanya yang seru-seru deh. Kayak pengen coba pakai warna yang hijau sih, dari tadi tuh udah kepikiran pengen oh wow. Campurin sama si yang ungu ini di atasnya. Jadi lucu banget. Coba lagi pakai tangan aja. Ini cantik banget. See that? Mencampur sama yang ungu biru ini. Ini tuh
butuh sesuatu warna yang lebih tua gitu nggak sih, biar kayak mengikat semuanya. Jadi aku akan ambil ini dari collabnya Button Scarves. Oh, baterai habis. Guys, sumpah dari tadi aku ngoceh nggak direkam. Mau nangis banget. Aku tuh pakai ini tadi, si yang warna dark brown nih. Aku tambahin buat shaping biar lebih deep gitu. Si ini juga si ungu di luar-luar sini nih. Tuh gitu. Monang deh guys. Kayak, hah, kok tulisan kameranya standby? Kiara. Selesain dulu bagian matanya. Aku mau pakai Miwak yang Simplify Matic Eyeliner. Dia ada yang pensil biasa deh setahu aku, tapi punya aku hilang. Kayak aku udah beli waktu itu, seingatku. Ini lebih tajam ya, ini lebih enak kayak buat eyeliner atas. Kalau buat eyeline kayak enakan yang pensil. Terus aku mau pakai si Something yang X1 piece juga. Eyelinernya itu warna coklat sebenarnya, jadi aku nggak tahu bakal works atau enggak. Works sih kayaknya karena dia coklatnya coklat tua banget, hampir kayak hitam. Sekarang aku pengen pakai maskara dulu. Keritingin. Ini suka banyak nanyain keritingan aku tuh apa. Kalau yang warnanya gelap gini, ini tuh si Shiseido My Love. Kalau yang terang dan ada B-nya di tangannya itu Button Scarves, itu juga bagus banget. Oke, maskaranya aku pengen cobain ini yang Wardah High Impact Volumizer Mascara. Banding yang bikin volume. Karena ini emang makeupnya lumayan heavy, eye makeupnya. Jadi kayaknya kurang bagus buat nge-review maskara. Oh, aku pengen ini sih. Pengen ngasih waterline. Ini enak ya pakai ini. Oke, kita pakai bulu mata palsu dulu. Ini aku pakai Artisan Pro yang collab sama Female Daily. Aku juga baru tahu yang 5332. Kita pakai dulu off cam ya. Oke, so ini bulu mata udah terpasang. Nah, aku pengen pakai si maskara Wardah yang besi nih jadinya dipakai. Tapi buat bawahnya. Dia udah pakai maskara bawah, cuman kayak kurang mantep ya. Ini kan kecil tuh, jadi langsung kayak jeder ya kan. Wow. Aku ngerasa looknya berubah banget pas tadi pakai waterline warna hitam. Nggak sih? Wah, aku akan menjadi cewek eyeliner sekarang. Kontur aku mau pakai Kiva yang Cool Tone. Dia tuh sangat forgiving. Jadi dia nggak terlalu jedor-jedor banget. Apalagi dia ada 3 warna gini ya. Jadi kalian tuh bisa adjust aja. Lihat ya, aku langsung jadi kayak wow. Minus 5 kilo gitu. Wah, bentar lagi aku harus berangkat pula. Aduh, ini makeupnya belum selesai pula. Aduh. Buat hidungnya jangan lupa. My face is looking pale, butuh bronzer banget. Dan ini adalah saatnya kita mencoba si Kusuma bronzer. Ini aku beli yang warna sinar semu. Kalau nggak salah ini agak terang warnanya. Kayaknya soalnya paling netral gitu. Let's see how it applies. Oh, it's very soft. Dia bener-bener matte. Ini nih, gini dong bronzer nih. Nah, lalu bagian aku sendiri udah nggak sabar banget pengen cobain ya. Yaitu blush on collabnya Something sama One Piece. Ini packagingnya bentuknya kayak Something yang biasanya. Cuman, ini tuh berat. Kayak, that's nice. Ini ada warna candy sama cotton. Jadi kalau bareng dia jadi cotton candy. Bedanya kayak apa? Ini tipe warna blush yang pink banget ya. Nah tuh dia tuh kayak gini. Sekilas kok di layar agak mirip, tapi ini beda sih. Candy itu dia cool tone pink. That is candy. Ya. And then kita ambil cotton. Nah dia lebih warm sedikit dan lebih gonjreng. We'll see. Langsung aja kita coba. Aku mau coba cotton dulu. Dia nggak langsung jedor banget, which is a very good thing for a blush. Jadi kita punya control yang baik terhadap blushnya. It translates into a fresh pink. Terus ganti brush, kita mau coba pakai si Candy di sebelah sini. Candy is agak-agak ungu ya bun. Kinda nervous of how it will look on my skin. Karena kulit aku tuh biasanya kurang bagus menerima blush on ungu. Candy definitely lebih dingin warnanya dan jadi tuh pipinya jadi cerah sih. Tapi kayak kalau aku ngerasanya dia tuh kayak agak ngambang gitu di kulit aku warnanya. Kayak terlalu dingin. Aduh, gimana? Kalian habis kemana? Highlighter, of course I'm gonna use this one. Ini dari Miwak yang warnanya Prambanan. Ini highlighter cantik banget.
Sekarang tuh bolder makeup lagi naik lagi. Aku ngerasanya kayak that 2016 style makeup. That was a long time ago. Feels like yesterday. Tapi banyak yang bilang kayak di IG gitu-gitu aku suka lihat. Kayak 2016 tuh peak banget, peak kehidupan. Kayak banyak banget apa ya, kayak hal-hal yang seru di 2016. Dan I must say, I do agree. Jangan lupa di sini juga. My skin is looking wet karena highlighternya aku suka banget. Kembali lagi ke BLP Toasted Brown. Kita ambil coba nih ya, si Mother of Pearl yang My Perfect Nude Lip Cream warna Dusty Blush. Dan of course, it's not Kiara's look without a gloss. Pakai Miwak yang Pulse. Oh, mulai gremet-gremet dikit, itu minty aja. Dikit, kasih sisa concealer, and we are done. Anyways, I really like the final look, super duper fun, bold. Ya udah, pokoknya aku suka deh look kayak gini. Eyeliner hitam bawah mata, waterline, game changer for Ala. Dan produk-produknya gak ada yang mengecewakan sih, kayak foundationnya juga kerasa ringan banget. Even though tadi di mix sama yang cream, dan aku tuh sangat kayak berat hati, sebenarnya tipe orang yang berat hati banget pakai cream foundation karena I feel like my acne prone skin is gonna cry with it. Tapi karena tadi di mix jadi nggak terlalu berat dan jadinya malah coveragenya bagus banget. Bedaknya Insta Perfect yang ini, she is it. Ini ngasih efek blurringnya tuh bagus banget, flawless parah. And the packaging Insta Perfect aku sangat appreciate the texture. Terus juga ini openingnya magnet gak sih guys? The eyeshadow is nice, cuman kurang warna super dark brown yang tadi akhirnya aku ambil di si Button Scars punya ini. Ini juga bagus banget, kalian tahu lah ya aku suka banget sama palette ini. The bronzer I like, dia warnanya lebih ke arah kuning ya, warmnya. Bagus sih, kayak ngasih warmth aja. Bulu matanya juga aku suka, kelihatan heboh tadi di tempatnya, tapi enggak kok. Pas dipakai dia hasilnya pas aja gitu, nggak yang too much, tapi nggak yang terlalu natural juga. The eyeliner is nice, tapi kalau buat waterline sebenarnya dia agak sedikit tajam, jadi bagus malah buat gambar-gambar. Mascara Wardah bagus, tapi ntar kayaknya butuh kalian lihat di makeup aku kalau lagi natural. Lagi ya, lip glossnya enak banget, dia lebih kayak lip oil yang tipis banget gitu tipe lip glossnya, instead of lip gloss yang gel tapi bisa nge-coat gitu loh. Jadi aku juga agak bingung ya, tuh kok bisa begitu gitu. Nice. Blushes are nice and pretty, dan kayak warnanya tuh meskipun jujur agak mengerikan bagi aku, tapi kayak dia gak seaneh itu di pipi aku. Maksudnya kadang tuh blush on ungu di aku tuh kayak ngambang, kayak pucet ngambang gitu. Ini tuh enggak, ini tetap kayak membaur sama complexion aku gitu loh, and I really like it. So yeah, I guess that's all from me today. Thank you so much for watching Local Goodness. Semoga kalian enjoy. Let me know next time pengen aku bahas apa lagi. Don't forget to also check me out di Shorts and also on other platforms. So yeah, thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next one, and have a great day. Bye guys, annyeong!